Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rukim. Kembali lagi di Ngerumpi Ngobrolin Rumah Impian, podcast Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta. Saya Agung Tresna dan hari ini kita hadir dalam episode spesial memperingati Hari Ibu tahun 2025. Tahun lalu, kita sudah ngobrol hangat bersama Ibu Kepala Dinas yang membahas tentang peran seorang ibu sebagai jantung rumah. Nah, kali ini kita akan dengar sisi lain dari cerita itu, langsung dari sosok yang tak kalah penting di baliknya, seorang suami, seorang ayah, sekaligus pemimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kelik Indrianto. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak Agung. Terima kasih, Pak. Sudah berkenan hadir di Ngerumpi edisi spesial kali ini. Siap. Sebelum mulai, boleh dong, Pak, diceritakan sedikit, biasanya kalau di rumah, Bapak lebih sering jadi kepala rumah tangga atau kepala dapur nih, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agung dan juga Sobat Rukim. Jadi di rumah tangga saya jelas udah meninggalkan kedinasan. Posisi saya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya? Ya. Saya juga mengambil peran kepala keluarga itu pasti. Dapur sering juga. Sering juga. Iya. Karena tahun lalu Ibu banyak cerita tentang peran Ibu sebagai yang suka masak. Iya. Berarti Bapak juga berkolaborasi ya, Pak, ya, di dapur ya, Pak? Betul. Nah, berbicara tentang keluarga dan peran ayah ibu, tahun ini kami mengangkat tema Satu Rumah Dua Peran, kolaborasi ayah dan ibu mewujudkan hunian impian. Kita ingin tahu lebih dalam bagaimana sebenarnya keseimbangan peran ini bisa menjadi kunci untuk mewujudkan rumah yang bukan hanya nyaman secara fisik, tapi juga hangat secara emosional. Tahun lalu, Ibu Kadis menyampaikan bahwa seorang ibu adalah jantung rumah, Pak. Dari sudut pandang Bapak sebagai suami dan ayah, bagaimana Bapak memaknai pernyataan tersebut, Pak? Oke. Wah, ini perlu belajar lagi nih. Jadi kalau pernyataan ibu itu saya sangat dukung ya, sebagai jantung. Kita bayangin tubuh kita tanpa jantung seperti apa gitu kan. Betul. Nah, jadi memang tugas seorang ibu luar biasa. Udah satu, itu paling mulia istilahnya. Kemudian sebagai di tengah-tengah keluarga, itu sebagai pemompa darah ya. Pemompa. Darahnya keluarga istilahnya ya. Betul. Jadi ibu itu memberikan semangat, memberikan energi positif kepada suami, kepada anak, dan dia pun paling tahu kondisi rumah. Ya, sepakat. Betul ya? Betul. Jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa posisi ibu ini sangat luar biasa, makanya kita sebut sebagai jantung rumah kita ya. Iya. Itu saya sangat rasakan, kita kebayang kalau tidak ada ibu dalam artian lagi kondisi sakit. Pasti suasana mungkin beda nih di rumah tangga kita. Bisa langsung sepi, yang biasanya mungkin kita rame, bercanda-bercanda, ini menjadi sepi, kemudian kita nungguin yang sakit, kita mau ngobrol juga susah, itu mungkin sangat beda. Jadi itu sangat berasa posisi ibu kalau sebagai saya sebut tadi, Pak Agung sebut sebagai jantung rumah tangga ya. Itu benar-benar sumber dari kehidupan di rumah tangga Di rumah, kita. betul. Gitu. Setuju sekali. Nah, kalau berbicara tentang keseharian nih, Pak, saya penasaran, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana biasanya Bapak dan Ibu berbagi peran? Apakah ada kebiasaan kecil yang menurut Bapak itu menunjukkan kolaborasi? Gitu? Sebenarnya kalau sebagai pasangan suami istri ya, sebenarnya tidak kolaborasi tidak kecil ya, semuanya kolaborasi. Semuanya kolaborasi ya, Pak? Semua kolaborasi. Mungkin sebagai informasi, istri saya itu dulu kerja di swasta dan sudah punya posisi juga, level manajer lah ya, perusahaan asing pula kan. Tapi karena kondisi saya juga makin tinggi posisinya, maka rumah ini sepertinya menjadi apa ya, kurang lengkap gitu ya. Kita ketemu cuma malam pun di atas jam 9 gitu ya. Betul. Nah ini kemudian istri saya sempat ngobrol, gimana ya posisi saya semakin tinggi juga, posisi suami juga makin tinggi, kok seperti bukan keluarga gitu ya, cuma ketemu malam-malam aja, anak yang ngurus si mbak gitu kan. Ya akhirnya
atas permintaan sendiri, istri saya resign. Ya, saya dukung dong, karena memang itu sesuai dengan keinginannya, dan juga memang kebutuhan di rumah. Anak juga makin besar, perlu juga perhatian. Kita juga tidak mau kehilangan momen ya. Momen itu tidak bisa kembali lagi. Betul. Dan akhirnya begitulah, istri di rumah jadi saling berbagi kita ya. Saling berbagi. Berbagi untuk menjaga di rumah. Kemudian ini sangat berasa juga waktu saya bangun rumah. Saya nggak mungkin ngawasin di rumah kan, kemudian istri ambil alih tugas. Walaupun dia bukan teknis ya. Iya, bukan tapi arsitek alhamdulillah gitu ya. learning by doing. Dia bisa lihat di lapangan, bisa monitor keuangan, kemudian bisa instruksiin kalau memang ada yang kurang pas. Alhamdulillah bisa terlaksana. Jadi itulah salah satu pembagian tugas kami ya di rumah tangga. Tidak hanya kecil, kolaborasi semuanya. Harus kolaborasi, gitu Pak Agung. Seru juga ya Pak ya. Jadi ternyata kolaborasi itu bukan hanya sesuatu yang besar aja atau yang kecil aja. Jadi memang semuanya di dalam keluarga itu harus saling berperan sebagai perannya gitu ya. Iya, betul. Oke Pak, kalau misalnya sekarang kalau kita lihat ke lapangan, kalau melihat keluarga-keluarga yang baru mulai hidup di Rusunawa nih Pak, menurut Bapak apa saja dinamika atau kekuatan positif yang biasanya terlihat saat mereka menata hunian baru bersama-sama? Sebagai contoh, saya udah duluan ya berkeluarga dari keluarga di rumah susun kita ini. Inti dari sebuah keluarga adalah saling percaya. Saling percaya. Saling percaya, saling dukung. Ini yang utama nih. Karena begitu kita tinggal satu rumah, gimana kalau tidak saling percaya? Saling curiga kan luar biasa kan? Kita seperti apa tinggal di rumah? Nggak tenang sekali kan? Nah, dengan adanya kita saling percaya, saling dukung. Dukungan ini tidak hanya bentuk fisik atau bentuk ucapan ya, harus nyata gitu dukungan ini. Katakanlah istri sebagai ibu rumah tangga bisa dukungannya bentuk nyiapin sarapan, nyiapin snack, kemudian juga untuk doa-doa, kita sholat bareng jamaah, katakanlah pas nggak ke masjid gitu ya. Iya. Nah ini dukungan-dukungan ini perlu sangat diwujudkan di rumah tangga, mengingatkan sholat ke anak, kemudian bangunin tahajud, saling bangunin. Jadi tidak hanya satu sisi gitu ya. Siapa yang bangun duluan bisa mengingatkan lah. Dan itu sudah dilakukan setiap hari sepanjang selama ini ya Pak ya? Iya, alhamdulillah bisa kita jalanin ya berdua. Dan juga memang dukungan ini dari istri ini sangat dirasakan Pak Agung. Kita kebayang ya, ini kebiasaan saya ya. Saya dari rumah udah misalnya pamit, jam tangan segala macam sampai kantor. Ya saya kabarin juga ke istri, udah sampai kantor nih. Terus biasa itu kita saling berikan doa juga, semoga gini-gini, semoga diberikan kemudahan, kemudian lancar ke semua urusan, kemudian juga diberikan rezeki yang melimpah gitu ya. Itu kita juga berharap nih doa apa yang kita keluarkan akan balik ke kita lagi. Setuju, ya. Dan ini juga berbalas, itu juga memberikan dukungan ke kita, semoga kerjaan di kantor lancar, kemudian untuk rezeki juga melimpah, semua urusan dimudahkan. Saling mendukung lah. Walaupun kita jauhan istilahnya, jam 6 berangkat, terus pulang sudah malam. Nah ini ada sedikit lagi nih kalau pulang. Saya juga kadang-kadang nawarin nih, mau bikin minum apa nih gitu kan. Saya bikinin, mau kopi, biasanya teh sih. Teh, nanti snack bareng, ngobrol-ngobrol. Ngalor ngidul lah, kan udah lepas dari jabatan kan. Betul. Posisi udah bebas lah ya, jadi pajang diobrolin macam-macam. Ya semua tema lah. Kadang ya sampai gosip-gosip. Ngerumpi kali ya Pak ya. Benar sekali ya Pak. Sobat Rukim mungkin bisa ini ya. Kita sama-sama begitu jadi keluarga, tinggal di rumah yang baru, istilahnya katakanlah di rumah susun. Kita harus benar-benar bisa tahu posisi kita sebagai apa. Mungkin selama ini tinggal di landed area gitu ya, bisa tinggal di sana. Berarti kan makin dekat sama tetangga nih. Ya berarti harus saling sapa sama tetangga, saling menghormati juga, kemudian saling tidak mengganggu istilahnya ya. Iya betul. Kalau mau setel TV ya volumenya cukup aja lah, sesuaikan dengan kondisinya. Ya kira-kira itu Pak Agung yang memang diperlukan sebagai keluarga, apalagi tinggal di rumah susun yang memang perlu penyesuaian yang memang sebelumnya belum di sana gitu ya. Memang hidup di hunian vertikal seperti Rusunawa ini kan penuh adaptasi ya Pak ya. Betul. Jadi bukan hanya soal tempat, tapi juga cara hidupnya juga gitu ya. Dan tadi kuncinya adalah saling support antara Bapak dan Ibu dan trust ya Pak ya, percaya. Supaya ya
bisa menghidupkan rumahnya gitu ya Pak ya. Iya. Dari sisi Bapak sebagai pemimpin dinas nih Pak, dari pengalaman Bapak memimpin dinas perumahan ini, bagaimana peran kolaboratif ayah dan ibu dapat membantu keluarga beradaptasi dengan lingkungan dan ritme baru di Rusunawa? Ya. Nah, ini nyambung tadi pernyataan saya sebelumnya ya. Kolaborasi ini memang akan sangat terasa untuk ke lingkungan kita. Lingkungan kantor katakanlah nih, saya ngomong kantor dulu ya. Iya. Lingkungan kantor kalau kita biasanya ceria di rumah, kita akan dibawa ke kantor nih. Jadi kita harapkan suasana di rumah pun bisa dibawa ke kantor dengan baik untuk bisa lebih ceria. Kemudian bisa ngobrol, katakanlah saya dengan tim di depan saya itu bisa lebih dekat, ngobrol santai. Kadang-kadang malam juga kita nikmati ngobrol bareng gitu kan, bisa makan bareng. Itu sangat berpengaruh ke lingkungan kita. Nah, terkait dengan rumah tangga di rumah susun, mungkin Sobat Rukim bisa benar-benar menyesuaikan untuk sifat kita kan. Mungkin kadang-kadang iseng ya untuk pengen tahu gitu ya keluarga, oh sebelah ini siapa, sebelah sini ya. Kita cukup tahu aja, nggak usah aneh-aneh gitu. Karena lingkungan di rumah susun mungkin katakanlah satu lantai gitu ya, ada sekian unit. Kita belum tentu kenal semua juga. Nah, paling nggak kita perlu tahu, karena itu akan, bila ada sesuatu, kita bisa tahu nih, oh si A di tower A, katakanlah di lantai sekian, ini ada kondisi apa, mungkin bisa laporkan ke pengelola. Iya, betul. Kemudian juga waktu ada, katakanlah di rusun kan ada senam ya. Oh gitu Pak, Iya. jadi ada kegiatan senam rutin ya? Rutin itu kan tiap Jumat biasanya kan bisa yang sekiranya masih malu-malu kita ajak lingkungan kita. Betul. Kan ini untuk kebaikan ya, untuk kesehatan segala macam. Jadi bisa diajak tetangga kita di lingkungan-lingkungan yang sekitar kita, dan itu perlu saling menjaga lingkungan kita sendiri. Kadang-kadang namanya di rumah susun ada selasar. Iya. Itu ya tolong dong dijaga kebersihannya. Betul. Kan buat dinikmati bersama. Ya. Dan ini nanti akan balik ke kita lagi, kondisi selasar katakanlah kotor, kita jadi rasanya kurang enak juga kan ya. Jadi saling pengertian lah. Betul. Siapa yang bikin kotor ya itu yang bersihin lah. Iya. Jadi saling menjaga. Walaupun ada cleaning service juga, tapi kan kalau sehari-hari tetap ya, betul dari internal kita Iya. bisa menjaga kembali ke kita lagi nanti. Betul. Jadi memang penting ya Pak ya, membangun lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya keluarga yang saling mendukung ya Pak ya. Betul. Nah, kalau berbicara tentang dukungan dari dinas sendiri nih Pak, sebagai kepala dinas, dukungan seperti apa yang saat ini dihadirkan agar keluarga dapat menjalankan peran masing-masing dengan nyaman Pak? Dan harapan Bapak untuk keluarga-keluarga di Jakarta ke depannya seperti apa? Mungkin sebagai kepala dinas, justru fasilitas-fasilitas yang kita rasa diperlukan di rumah susun, kita sudah siapkan. Baik itu di internal rumah susun sendiri, maupun keterlibatan SKPD lain. Oke, kolaborasi ya dengan SKPD lain Pak. Ini seperti tadi ada senam, kita juga ada mendatangkan dari Dinas Olahraga, Pemuda Olahraga. Iya. Kemudian ada kebutuhan UMKM, kita undang dari PPK UKM untuk pelatihan-pelatihan, kemudian ada bantuan peralatan, segala macam. Intinya untuk mendukung dari Sobat Rukim yang tinggal di rumah susun. Iya. Kemudian untuk transportasi, ada feeder yang kita siapkan juga, kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Iya. Hal-hal seperti ini saya rasa sudah luar biasa ya untuk Sobat Rukim yang tinggal di rusun. Fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan dari Sobat Rukim yang tinggal di rusun. Jadi diharapkan, ini timbal balik nih Pak Agung, kita sudah berikan dukungan yang luar biasa, tolong dong dijaga dong rusun kita. Betul. Walaupun sifatnya rusun sewa, tapi diharapkan ada rasa memiliki unit tersebut. Katakanlah ada yang kurang bersih, dibersihin, kurang rapi, diberapikan, menjaga kebersihan. Itu yang penting, hal-hal yang bisa timbal balik dari Sobat Rukim. Iya. Jadi memang dari dinas sendiri sudah siap untuk meningkatkan kualitas fasilitas dari Rusunawa ya Pak. Iya. Dan itu pun butuh dukungan dari warga untuk bisa menjaga fasilitas tersebut ya Pak. Dan lagi gini, kalau secara penghuni ya dari Sobat Rukim yang tinggal di rusun, mungkin kita juga berharap nih dari Sobat Rukim bisa benar-benar memenuhi kewajibannya. Ini pasti arahnya ke tiap bulan ya Pak ya? Iya. Jadi kewajiban tiap bulan ya Pak ya? Balik tidak hanya sekedar ini aja, jadi benar-benar dinyatakan dengan
bahwa dia Betul, tinggal di betul. sana, ya komit dong, kita udah berikan Betul. fasilitas, namanya ada kewajiban retribusi, ya sama-sama dong. Iya. Take and give-nya main dong di Betul. situ ya. Ketika kita ingin menuntut hak kita, berarti kewajibannya Kewajiban, juga harus betul. dijalankan ya Pak. Iya. Nah Sobat Rukim jangan lupa ya, yang masih menunggak segera bayar. Oke Pak, terima kasih banyak atas jawaban yang sangat inspiratif sekali. Sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit santai nih Pak. Tahun lalu Ibu Kadi sempat main This or That, jadi kayak memilih lebih mana gitu kan. Kali ini kita siapkan versi yang baru khusus untuk Bapak, namanya Cerita di Balik Gambar gitu. Nanti kita akan sediakan foto, kita sudah menyediakan beberapa foto, nanti Bapak bisa memberikan pesan atau makna dari foto yang Bapak lihat. Oke. Yang pertama ya Pak ya, siap ya Pak ya? Yang pertama. Itu kucing ya, kucing. Kalau di keluarga saya kebetulan pencinta kucing. Pecinta kucing. Iya. Jadi di rumah awalnya dari 1 kucing, kemudian tambah, sekarang udah 9 kucing. Udah 9 kucing Pak, itu di rumah semua? Di dalam rumah. Justru kita nggak boleh keluar. Oh gitu? Takut hilang dan kotor sih. Ayan. Ini bisa mencerminkan kita punya tanggung jawab. Betul. Kita ada peliharaan-peliharaan itu, Iya. berarti harus merawat. Nanti harus memandikan, kemudian kotorannya lah, ruangannya. Iya. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Itu juga bisa jadi mungkin satu sebagai bentuk kolaborasi ya Pak ya? Betul, betul. Sebagai informasi juga, istri saya dulu nggak pernah namanya megang-megang kucing ya. Oh gitu. Sekarang lagi nongeng ada sakit Itu dibawa gara-gara ke Bapak ya? dokter. Bapak sendiri yang pecinta kucing? Saya manak. Oh, oke. Iya, ibu ke bawah, tapi jadi lebih dekat sama kucing akhirnya. Karena di rumah Iya. kan. Itu Oke. jadi bentuk tanggung jawab. Seru ya Pak ya? Ke hewan 9 peliharaan. kebayang ya. Saya 1 aja udah repot. Yang kedua Pak? Ya. Jadi ini foto ini menggambarkan apa ya? Kita siap lah menemani kebutuhan di keluarga. Salah satunya adalah weekend kita keluar bareng. Sederhana, karena cuma jajan apa gitu kan, tapi bareng-bareng ngobrol sambil apa sih yang perlu diungkapkan di Betul. rumah tangga kita ya. Dan lebih rileks, lebih santai dan Betul, bisa lebih betul. terungkap semua ya Pak ya? Iya, jadi itu udah jadi jadwal rutin lah ya. Betul, oke. Cuma memang kadang-kadang kita nyari waktunya susah. Iya. Kadang-kadang anak ada kegiatan di kampus, Iya. atau saya juga ada kegiatan di luar. Ini mungkin yang perlu disiasati sendirilah. Kita pas-pasin, dan justru akhir-akhir ini saya merasakan bisa mengatur jadwal ya. Bisa diberikan Pak tipsnya mungkin untuk Sobat Rukim yang sama-sama sibuk, Iya. anggota keluarganya seperti apa? Kadang-kadang kalau kita rencanakan jauh-jauh hari malah Gagal ya, biasanya gitu. Begitu langsung, ayo kita jalan, udah. Spontan ya? Iya, setengah jam lagi jalan jadi gitu ya. Dan itu memang tujuannya pun kadang-kadang belum tahu kemana, udah kesini jalan jadi. Oke, Ya, ini alhamdulillah. cocok sama Ibu tahun lalu. Ibu tuh dan Bapak katanya selalu melakukan hal yang spontan gitu ya. Jadi memang Ibu nggak peres juga ya Sobat Rukim ya. Jadi memang cocok nih gitu kan. Terakhir ya Pak ya, ini. Nah ini foto ini kalau pas anak lagi kegiatan. Jadi Oke. kita berdua Pacaran lagi ya, Pak ya? Betul. Ini juga sama. Ini kadang-kadang cuma ke warung atau ke tempat apa yang santai lah ya. Ngobrol bisa lama tuh, ngobrol berdua gitu kan. Dan memang kembali lagi, ini perlu kita pintar-pintar nyari waktu. Ini katakanlah Sabtu malamnya kadang-kadang kita masih ada waktu, jalan yuk jalan gitu kan. Betul. Kadang-kadang saya nanya ke keluarga gitu kan, ada film baru nggak gitu kan. Paling nggak kita nggak ngambil filmnya sih, yang penting kebersamaannya kan. Betul. Kemudian ada tempat makan baru nih di sini. Masuk yang foto tadi, ya disentuh yuk, sentuh ada ini tempat makanan nih gitu kan, kayak santai nih. Oke, kita jalan. Jadi yang itu tadi Pak Agung ya, memang benar-benar kita coba bina terus lah istilahnya ya. Paksakan ya Pak ya? Paksakan, kita ada perekatnya lah ya. Betul. Bisa dari suami, ibu, anak, bisa bener-bener ada blendednya lah ya. Jadi dan ini terbukti ya mungkin saya yakin di keluarga Rukim juga, Sobat Rukim ada grup keluarga juga ya. Ini kadang-kadang ada yang serius, ada yang penting,
Karena cuma jok-jok biasa, kemudian ada tips-tips di-share di situ kan. Jadi apa ya, saya anggap ini untuk komunikasi zaman now ya. Iya. Kalau dulu kan harus ketemu sekarang. Ini bisa diwakili dengan gadget, bisa Instagram linknya di-share. Itu paling nggak kita tuh, oh ada. Kadang-kadang yang tadi Pak Agung nunjukin tempat makan ini, mungkin koleksi udah 30 gitu ya, boleh dikunjungi satu, nggak apa-apa, kita penting udah punya cadangan lagi kan, untuk dikunjungi berikutnya. Dan sekali lagi ya, ini mungkin untuk Sobat Rukim tinggal di Rusun, ya bisalah diterapkan untuk saling mendukung suami istri. Kita tahu, dan sudah banyak cerita lah, istri itu walaupun ibu rumah tangga, nggak mudah kerjaannya. Betul. Itu luar biasa lah. Kita perlu apresiasi dan juga penghargaan yang luar biasa ke ibu-ibu sedunia ini lah. Sedunia. Jadi benar-benar lah kita selain kolaborasi tetap harus ada penghormatan khusus lah ke istri ya. Setuju. Gitu Pak. Ya. Luar biasa sekali Pak, obrolan kita hari ini bukan cuma menghangatkan hati, tapi juga mengingatkan kita bahwa rumah impian itu bukan hanya soal bangunan yang indah ya Pak ya, tapi tentang bagaimana ayah dan ibu saling berkolaborasi membangun cinta dan kesejahteraan di dalamnya. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi waktu dan cerita bersama Sobat Rukim. Sebelum kita tutup, izinkan saya sedikit berpantun nih Pak ya. Jalan bersama di bawah rembulan. Cakep. Langkah seirama meniti harapan. Artinya. Ayah dan ibu berbagi peran. Ciptakan rumah penuh kehangatan. Dan Sobat Rukim yang mendengarkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, serta follow akun media sosial Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya dan informasi-informasi penting lainnya. Saya Agun Tresna, pamit dari Ngerumpi, ngobrolin rumah impian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat membangun rumah impian kita masing-masing. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak Agung.